Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui bagan ilmu shorof. Jadi yang pertama perlu diketahui bahwa supaya enak belajar shorof itu menggunakan yang namanya bagan. Perlu diketahui bahwa dalam pembelajaran ilmu shorof kita harus tahu dua materi, yaitu ada tasrif, itu tasrif istilahi, dan tasrif lughawi. Itu yang pertama. Jadi tasrif dibagi menjadi dua, ada tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Kemudian di sini selanjutnya dalam hal tasrif, kalimah di situ ada yang bentuknya itu sulasi dan ada yang bentuknya yaitu rubai. Itu. Jadi terus kemudian yang namanya tasrif atau kata lafat yang bentuknya sulasi atau yang terdiri dari 3 huruf itu dibagi menjadi dua. Ada sulasi yang bentuknya mujarrad, ada sulasi yang bentuknya mazid. Sulasi artinya tiga disebut sulasi. Mujarrad artinya asli, mazid artinya tambahan. Jadi sulasi mujarrad adalah 3 huruf yang asli, sulasi mazid 3 huruf dengan tambahan. Lah, kemudian selanjutnya ada yang namanya di sini lafat yang bentuknya rubai. Rubai itu artinya 4 huruf. 4 huruf. Fi'il rubai dibagi menjadi dua. Ada fi'il rubai mujarrad, ada fi'il rubai mazid. Mujarrad artinya asli, mazid artinya tambahan. Tambahan disebut mazid, asli disebut mujarrad. Oke. Sekarang selanjutnya kita belajar bareng-bareng bahas tentang masalah fi'il sulasi. Fi'il sulasi mujarrad dalam ilmu tasrifnya, wazan fi'il sulasi mujarrad dibagi menjadi 6 wazan, yaitu apa? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Itu. Terus kemudian fi'il sulasi mazid itu dibagi menjadi 3. Ada mazid biharfin, biharfain, bisalasati ahrufin. Kita ulangi lagi. Fi'il sulasi mazid dibagi menjadi 3. Ada mazid biharfin, kemudian biharfaini, sama bisalasati ahrufin. Itu. Mazid biharfin ada wazannya yaitu ada 3. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan fa'ala yufa'ilu. Kemudian mazid biharfain wazannya ada 5. Ada ifta'ala yafta'ilu, ingfa'ala yang fa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, dan if'alla yaf'alu. Sedangkan yang mazid bisalasati ahrufin wazannya ada 4. Ada istaf'ala yastaf'ilu, if'awwala yaf'awilu, dan if'awwala yaf'awilu, serta if'alla yaf'alu. Itu untuk bentuk wazannya. Kemudian fi'il yang rubai tadi, rubai dibagi menjadi 2. Ada fi'il rubai mujarrad, ada fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mujarrad wazannya adalah fa'lala yufa'lilu. Fi'il rubai mujarrad dibagi menjadi 2. Fi'il rubai mazid dibagi menjadi 2. Yang mazid biharfin yaitu wazannya tafa'lala yatafa'lalu, dan mazid biharfain if'anlala yaf'anlilu, serta if'alalla yaf'alilu. Ini pembahasan tentang tasrif, bagan ilmu tasrif. Kemudian selanjutnya membahas tentang masalah bentuk atau sighot dalam tasrif. Sighot atau kalimah dalam tasrif.
supaya kita paham dan mudah untuk mempelajari ilmu tasrif, kita harus mengetahui yang namanya wazan. Wazannya apa? Wazan fi'il sulasi, itu yang pokok, yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, seperti itu. Fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan isim masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman makan, maf'alun isim makan, mif'alun isim alat. Lah, seluruh kata yang mengikuti wazan tersebut maka kedudukannya sama seperti halnya kedudukan lafaz tersebut. Contohnya fa'ala nasoro mengikuti wazan fa'ala, nasoro fi'il madi mengikuti wazan fa'ala fi'il madi, nasoro fi'il madi. Yang mengikuti wazan yaf'ulu contohnya yaqra'u mengikuti wazan yaf'ulu fi'il mudhari', yaqra'u fi'il mudhari'. Fa'lan contohnya dorban mengikuti wazan fa'lan isim masdar, dorban isim masdar. Fa'ilun, seluruh kata yang mengikuti wazan fa'ilun berarti dia adalah isim fa'il, yaitu orang yang melakukan pekerjaan. Fa'ilun contohnya sajada menjadi sajidun, doroba menjadi doribun, qoro'a menjadi qori'un, kafaro menjadi kafirun, salama menjadi salimun. Tuh, salimun orang yang selamat, sajidun orang yang sujud, dan lain sebagainya. Dan terus seperti itu. Jadi yang pokok teman-teman harus hafal wazan fi'il madi mujarrad, sulasi mujarrad, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu harus hafal. Terus kemudian kalau sudah seperti itu, kita lanjutkan tasrif fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad tadi ada 6 wazan. Ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun, fa'ala yaf'ilu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun mif'alun, ila akhirih. Itu jadi ada 6 wazan, itu harus dihafalkan. Sehingga dengan kita hafal wazan tersebut, kita bisa mentasrifkan seluruh kata. Contohnya ada seorang yang namanya Sa'idah. Sa'idah asal katanya apa? Sa'ada yas'adu sa'adan, wa mas'adan fahuwa sa'idun, wa dzaka mas'udun, is'ad la tas'ad, mas'adun mis'adun, dan lain sebagainya. Contohnya lagi, contoh ada seorang yang namanya contohnya seorang yang bernama Hasan asluhu Hasana mengikuti wazan fa'ala, Hasana yahsunu, fa'ala yaf'ulu, Hasana yahsunu husnan, wa mahsanan fahuwa hasinun, wa dzaka mahsunun, uhsun la tahsun, mahsanun mihsanun. Nah, dengan kita hafal wazan fi'il sulasi mujarrad, wazannya yang ada 6 itu, kita mampu untuk mengetahui bentuk kata atau bentuk asal kata setiap lafaz. Kemudian selanjutnya kita membahas selanjutnya adalah lanjut itu bentuk fi'il sulasi atau bentuk tasrif yang pembahasannya adalah lugawi. Sekarang kita masuk fi'il sulasi yang bentuknya itu tadi yang istilahi. Sekarang kita masuk fi'il yang bentuknya adalah lugawi.
Lugawi kita mulai dari fi'il madi. Fi'il madi lugawi, fi'il tasrif lugawi itu lebih menekankan pada pembahasan yang di dalamnya menunjukkan domir atau pelaku seorang yang melakukan pekerjaan. Contohnya di sini fi'il madi. Fi'il madi tasrif lughawinya adalah fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Contohnya lagi fa'ila fa'ila fa'ilu fa'ilat fa'ilata fa'ilna fa'ilta fa'iltuma fa'iltum fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna fa'iltu fa'ilna. Terus ada lagi wazannya faula faula faulu faulat faulata faulna faulta faultuma faultum faulti faultuma faultunna faultu faulna. Nah, di dalam itu semuanya itu menyimpan yang namanya domir. Domirnya apa? Domir mutasil, yaitu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, seperti itu. Kalau dimaknani fa'ala wis agawe sapa dhewe nang siji, fa'ala yaf'ulu fa'ala arep wis agawe sapa dhewe lanang loro, fa'alu arep wis agawe sapa dheweke lanang akeh, fa'altu wis agawe sapa fa'alat wis agawe sapa dheweke wadon siji, fa'alta wis agawe sapa dheweke wadon loro, fa'alna wis agawe sapa dheweke wadon akeh, fa'alta wis agawe sapa sira, fa'altu ma wis agawe sapa dheweke lanang loro, fa'altum wis agawe sapa dheweke sira lanang akeh, fa'alti wis agawe sapa sira wadon siji, fa'altu ma wis agawe sapa sira lanang loro, fa'altunna wis agawe sapa sira wadon akeh, fa'altu wis agawe sapa ingsun, fa'alna wis agawe sapa kita. Lah, cara kita mengetahui dalam nanti proses tanya jawabnya, contohnya ini. Oh, sebelum itu di sini ditunjukkan dalam setiap lafadz itu ada yang namanya wake atau kedudukan. Kedudukannya huwa itu untuk siapa, huma itu untuk siapa, hum untuk siapa. Huwa huma hum itu untuk ghaib mudzakkar. Ghaib mudzakkar itu apa? Seorang yang dibicarakan, seorang laki-laki yang dibicarakan. Kemudian hiya huma hunna itu untuk ghaibah muannasah, yaitu untuk seorang perempuan yang dibicarakan, seperti itu. Ila akhirih. Kemudian sekarang kalau kita sudah bisa hafal atau memahami tasrif lughawinya dalam bentuk fi'il madi, kita punya lafadz apapun bisa kita tasrifkan. Contohnya kita punya teman yang namanya Habibah, Mbak Habibah asal katanya hababa, hababu, hababata, hababna, hababtuma, hababtum, hababtunna, hababna, seperti itu. Ada lagi contohnya umpamanya rozak asluhu rozako, rozaku, rozakota, rozakna, rozakta, rozaktuma, rozaktum, rozakti, rozaktuma, rozaktunna, rozaktu, rozakna. Terus kemudian selanjutnya kita bahas kalau tadi bentuk tasrif lughawi dalam bentuk fi'il madi, sekarang tasrif lughawi dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya apa? Mudhari' artinya akan disebut mudhari'. Lah yang namanya fi'il mudhari' itu pasti awalnya diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu ya, alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Seperti itu. Lah dalam kalimat fi'il mudhari' itu di dalamnya pasti menyimpan yang namanya domir. Domir artinya kata ganti. Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu kalau ditasrifkan dalam bentuk tasrif lughawinya seperti ini.
yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu, seperti itu. Yaf'ulu Arab akawi. Kenapa diberi mana Arab? Karena dia adalah fi'il mudhari. Mudhari artinya akan. Yaf'ulu kalau dibuat pertanyaan tanya jawab, contohnya seperti ini. Yaf'ulu dia kalimat apa? Fi'il. Tandanya apa? Ya termasuk huruf mudhari'ah. Yaf'ulu menyimpan dhamir huwa. Huwa wakilnya mana? Wakilnya ini ghaib mudzakkar. Huwa wakilnya ghaib mudzakkar. Terus kemudian yaf'ulani dia termasuk kalimat apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Tandanya apa? Ya termasuk huruf mudhari'ah. Terus kemudian dia menyimpan dhamir apa? Huma. Yaf'ulani. Huma untuk siapa? Tasniyah mudzakkar. Tanda tasniyahnya apa? Ani. Seperti itu. Ila akhirih. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah hafal wazannya, kita bisa untuk mentasrif dari berbagai macam bentuk lafaz. Contohnya apa? Contohnya lafaz kataba. Kataba fi'il mudhari'nya yaktubu. Yaktubu kalau ditasrifkan dalam bentuk tasrif lughawinya bagaimana? Tinggal diikutkan wazan ini. Yaf'ulu yaf'ulani, yaktubu yaktubani, yaktubuna, taktubu taktubani, yaktubna, taktubu taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu, seperti itu. Jadi bisa. Contohnya lagi ada umpamanya namanya Mbak Muyasaro, Mbak siapa ya? Mbak siapa? Contohnya Mbak Mahmudah, Hamidah Yahmadu, Hamidah Yahmidu, Yahmidu Yahmidani, Yahmiduna, Tahmidu Tahmidani, Yahmidna Tahmidu Tahmidani, Tahmiduna Tahmidina Tahmidani, Tahmidna Ahmidu Nahmidu. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk bahasan tasrif lughawi dalam bentuk fi'il mudhari'. Selanjutnya kita masuk kepada tasrif lughawi, mentasrifkan secara lughawi wazan fi'il, wazan isim fa'il. Isim fa'il adalah wazannya fa'ilun. Fa'ilun isim fa'il. Artinya orang yang mengerjakan. Setiap kata yang mengikuti wazan fa'ilun pasti dia adalah isim fa'il. Contohnya tadi, sajada menjadi sajidun. Sajidun mengikuti wazan fa'ilun. Qara'a menjadi qari'un. Doroba menjadi doribun. Nasara menjadi nasirun. Nasirun mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun isim fa'il. Nasirun isim fa'il. Nah, sekarang cara menghafalkannya gampang. Yang penting kita hafal wazannya. Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Seperti itu. Terus contohnya yang isim maf'ul, sebentar. Kita ulangi lagi isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya contohnya doribun. Doribun kalau ditasrifkan dalam bentuk lughawinya bagaimana? Doribun, doribani, doribuna, doribatun, doribatani, doribatun, doribun, doribani, doribuna, doribatun, doribatani, doribatun. Seperti itu. Itu isim fa'il. Kemudian kalau isim maf'ul harus diikutkan wazan maf'ulun. Setiap kata yang mengikuti wazan maf'ulun pasti dia adalah isim maf'ul. Ini lafadznya seperti ini. Contohnya ada lafadz nasoro. Nasoro kalau diikutkan wazan maf'ulun menjadi mansurun, ada wawunya. Kalau ditasrifkan dalam bentuk tasrif lughawinya bagaimana? Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun, mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Seperti itu. Lah,
Yang penting teman-teman hafal dulu. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Nah, jadi seperti itu harus dihafalkan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika teman-teman punya kata apapun bisa tahu isi maf'ulnya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apa tuh? Kenapa kok ada tambahan ani, ada tambahan wawun nun? Jadi perlu kita ketahui, setiap lafadz yang ketambahan alif nun maka dia menunjukkan bahwa tasniyah atau dua orang yang mengerjakan. Kalau ketambahan wawu dan nun atau ya nun maka dia adalah bentuknya jamak. Jamaknya jamak mudzakar. Kalau ketambahannya atun atin maka dia adalah jamak muannas. Jadi seperti itu. Oke, sudah selesai untuk tasrif bentuk lugawi, isim fa'il dan isim maf'ul. Dihafalkan untuk nadanya. Kemudian selanjutnya kita tasrif lugawi dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amarnya lafadz fa'ala adalah uf'ul, doroba adalah idrib, nasoro adalah unsur. Nah, seluruh kata yang mengikuti wazan uf'ul, if'il, dan if'al maka dia adalah fi'il amar. Contohnya, sajada menjadi usjud, qara'a menjadi iqra, nasoro menjadi unsur, fataha menjadi iftah, terus qawala menjadi kul, dan lain sebagainya. Sekarang kita harus hafal wazannya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Sekarang kalau unsur, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang namanya fi'il amar di dalamnya pasti menyimpan yang namanya domir. Domirnya yaitu untuk mukhatab atau orang yang diajak berbicara. Domirnya apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Cuman seperti itu dok. Uf'ul, uf'ul agawiyo sopo siro. Uf'ula agawiyo sopo siro lanang loro. Uf'ulu agawiyo sopo siro lanang akeh. Uf'uli agawiyo sopo siro wadon siji. Uf'ula agawiyo sopo siro wadon loro. Uf'ulna agawiyo sopo siro wadon akeh. Kalau dibuat pertanyaan, contohnya sekarang uf'ul. Uf'ul termasuk kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Uf'ul asal katanya apa? Fa'ala. Uf'ul fi'il amar. Uf'ul di dalamnya menyimpan yang namanya domir. Domirnya domir apa? Anta. Anta untuk siapa? Anta wakilnya apa? Mukhatab mudzakar. Mudzakar mukhatab, seperti itu. Uf'ula dia termasuk kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il amar. Fi'il amar. Tandanya apa? Berakhiran sukun. Uf'ula di dalamnya menyimpan apa? Domir. Domirnya apa? Antuma. Antuma untuk siapa? Tasniyah. Uf'ula tanda tasniyahnya apa? Alif. Alif menunjukkan apa? Tanda tasniyah. Seperti itu. Jadi teman-teman harus hafal wazan ini. Uf'ul, uf'ula, if'il, if'ila, if'ilu, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Seperti itu harus dihafalkan. Terus kemudian kalau fi'il nahi, nahi artinya larangan. Larangan disebut nahi. Tanda nahinya apa? Ketambahan la nahi. Contohnya fi'il nahinya lafadz fa'ala adalah la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu, la taf'ul. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah dihafalkan la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna, la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Itu enak kalau kita sudah hafal. Nanti kita ketika punya lafadz apapun, contohnya
yasjud, la tasjud, la tasjud, la tasjuda, la tasjudu, la tasjudi, la tasjuda, la tasjudna, la tasjud, la tasjuda, la tasjudu, la tasjudi, la tasjuda, la tasjudna. Seperti itu. Lah dalam fi'il nahi, di dalam fi'il nahi dalam bentuk tasrif lugawi, di dalamnya juga menyimpan yang namanya domir mukhatab atau mukhatabah. Yaitu domirnya apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan maknanya semuanya adalah siro, siro, dan siro. Atau bahasa Inggrisnya kamu, kamu, dan kamu. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ini sudah kita sampaikan. Selanjutnya perlu kita ketahui bareng-bareng. Itu tadi bentuk fiil apa? Fiil dalam bentuk tasrif lugawinya, fiil sulasi mujarrad. Sekarang selanjutnya kita membahas yang namanya fiil sulasi mazid. Fiil sulasi mazid. Sulasi tadi artinya 3, mazid artinya tambahan. Sulasi mazid berarti fiil sulasi yang mendapat huruf tambahan. Oke, fiil sulasi yang mazid itu dibagi menjadi 3. Ada mazid biharfin, biharfaini, dan bi salasati ahrufin. Yang biharfin ada fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufailu, af'ala yuf'ilu. Kemudian yang biharfaini tafa'ala yatafa'alu ila akhirih. Yang bi salasati ahrufin ada istaf'ala yastaf'ilu. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa fiil sulasi yang mujarrad, fiil sulasi itu tidak hanya mujarrad tapi ada yang namanya mazid. Dan mazid itu dikategorikan menjadi 3. Ada mazid biharfin, biharfaini, bisalasati ahrufin. Tinggal kita melihat dari tambahannya. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman harus hafal dari wazannya. Contohnya sekarang wazannya ada banyak. Yang fi'il sulasi mazid biharfin fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Kemudian selanjutnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Kemudian af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu fil muf'alun muf'alun muf'alun. Yang masih mazid biar bi mazid sekarang mazid biharfain tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Seperti itu. Terus kemudian ada ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fa huwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Kemudian yang sulasi mazid bi salasati ahrufin istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fa huwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Nah, ini harus dihafalkan sehingga teman-teman ketika nanti belajar untuk membuat rangkaian kata, contohnya lafadz alhamdu. Alhamdu asal katanya hamida. Hamida yuhamidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan fahuwa muhammidun wadaka muhammadun hamid la tuhamid muhammadun muhammadun. Itu mengikuti wazan fa'ala. Seperti itu. Kalau diikutkan contohnya nasoro diikutkan wazan fa'ala fa'ala. Nasoro yunasiru munasarotan munasorotan wanisaron wanisaron fahuwa munasirun
wadaka munasarun, nasir latu nasir, munasarun munasarun. Nasoro diikutin wajan af'ala, ansoro yunsiru insaron, wa munsaron wa huwa munsirun, wadaka munsarun, ansir latun sir, munsarun munsarun munsarun. Istaghfaro, sekarang khofaro diikutkan wajan istaf'ala, istaghfaro yastaghfiru istighfaron, wa mustaghfaron wa huwa mustaghfirun, wa dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun, seperti itu. Nah, ini adalah kumpulan wazan fi'il sulasi mazid, baik biharfin, biharfaini, bisalah sati ahrufin. Kita ulang kembali. Diingat-ingat, fi'il sulasi mazid dibagi menjadi 3. Ada fi'il sulasi mazid biharfin, biharfaini, dan bisalasati ahrufin. Mazid artinya tambahan, mujarad artinya asli. Itu. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita membahas dari seluruh kata, bangunan kata dalam ilmu tasrif itu dibagi menjadi 2. Ada yang kata itu bentuknya adalah sokheh, ada yang kata itu disebut mu'tal, atau lebih akrab dalam tasrifnya ada fi'il atau kata kerja yang sokheh atau kata kerja yang mu'tal, atau disebut fi'il sokheh, fi'il mu'tal. Itu. Nah, kemudian sekarang fi'il sokheh itu bangunan katanya, atau sering dalam ilmu tasrifnya disebut bina. Bina itu bangunan kata disebut bina, itu dibagi menjadi 3. Fi'il sokheh atau bina sokheh itu dibagi menjadi 3, dan bina mu'tal dibagi menjadi 4. Jadi bentuk kata itu dibagi menjadi 7. Yang bina sokheh dibagi menjadi 3, yaitu bina salim, bina mahmus, dan bina mudho'af. Kemudian bina mu'tal atau fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 4, yaitu bina misal, bina ajwaf, bina nakis, dan bina lafif. Seperti itu. Kita ulangi kembali. Fi'il itu ada yang fi'il sokheh, ada yang fi'il mu'tal. Nah, sekarang perlu diketahui sokheh itu artinya terhindar dari huruf ilat. Kalau mu'tal itu di dalam lafadznya terdapat huruf ilat, seperti itu. Contohnya yang sokheh. Contohnya kataba di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Dan perlu diketahui yang namanya huruf ilat itu ada 3 hurufnya, yaitu apa? Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Apa? Alif, ya, wawu. Lafadz yang di dalamnya terdapat alif, ya, wawunya, maka dia namanya bina atau fi'il mu'tal, seperti itu. Contohnya fi'il sokheh, di dalamnya contohnya fi'il sokheh yang salim. Kataba yaktubu, akala yakulu. Mudho'af rodda yurad yaruddu, roddada yuraddidu, seperti itu. Yang misal contohnya ada wajada yajidu. Wajada, kenapa dia masuk bina mu'tal? Karena terdapat huruf wawu di depannya. Wawu termasuk huruf ilat. Huruf ilat ada 3, yaitu apa? Alif, ya, wawu. Nah, bina misal itu dibagi menjadi 2. Ada misal wawi, misal ya'i. Misal wawi, lafadz yang di dalamnya terdapat huruf wawu, dan misal ya'i, lafadz yang di dalamnya terdapat huruf ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan saat ini.
Sebelum kami tutup, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kita bahas lebih lanjut dengan lebih terperinci apa di setiap babnya. Jadi kita ulas kembali besok. Dalam setiap babnya saya akan buatkan video lebih detailnya. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.